Oke guys, balik lagi sama gue Wiz, vlogger tidak gaul di channel yang juga tidak gaul ya guys ya. Pada video kali ini kita mau ngomongin coil ya guys ya. Gue nggak mau bahas coil aneh-aneh karena gue akan ngomongin coil-coil yang gampang kalian temukan atau yang lagi ngetrend saat ini aja. Karena itulah yang akan kalian beli pastinya atau ditawarin sama Vaporista ya. Kenapa gue bikin video ini? Karena ini salah satu keresahan gue guys ya. Di saat gue back to vaping, jadi zaman dulu tuh gue pernah nge-vape sebenarnya. Mungkin udah pernah gue mention di video-video gue sebelumnya. Ya 2014-2015 tuh gue pernah nge-vape lah guys. Cuman saat itu gue dan orang sekitar gue main masih ngasal. Memang belum ada orang pinter saat itu ya. At least di skena gue ya, di pergaulan gue. Jadi gue nggak enak gitu nikmatin vape saat itu. Nah, gue balik lagi karena gue ngeliat udah banyak orang pinter sekarang, udah pada ahli-ahli ya, udah jauh ya kan, udah berapa tahun lalu gitu, udah pada pinter-pinter gitu sekarang. Nah, balik ke coil, kenapa gue intro dulu kayak gitu? Karena zaman dulu guys, di saat gue main, itu tuh coil kita ngelilit sendiri guys. Jadi kita beli coil banyak gitu, kayak benang layangan gitu, bis tuh kita potong, kita lilit-lilit sendiri gitu-gitu lah guys. Nah, zaman sekarang, gue nggak tahu zaman dulu udah ada belum coil pre-build. Zaman sekarang tuh ada istilah yang namanya coil pre-build ya guys ya. Salah satu contohnya kayak ini nih, punyanya si Inhale. Gue juga nggak di-endorse sama si Inhale. Pokoknya semua video gue yang nyebutin brand itu ya memang karena buat contoh aja ya guys ya, nggak di-endorse sama sekali. Nah, coil pre-build jadi kalian udah tinggal pasang aja gitu. Nah, gimana bang cara nentuin coil bang sesuai selera gue? Nah, makanya ini gue jelasin. Jadi coil yang beredar di pasaran saat ini yang lagi ngetrend atau bukan lagi kalau ngetrend sih jenis lain ada ya guys ya. Tapi masalahnya menurut gue ini udah toxic banget karena yang tersedia cuman si alien ini guys ya, atau baby alien gitu. Nah, kita ngomongin aliennya dulu. Jadi alien itu dibagi dua guys yang gue tahu. Jadi ke alien biasa atau 3 core, satu lagi alien 2 core atau biasa disebut juga baby alien. Nah, kedua coil ini menurut gue punya karakter yang beda. Jadi kalau si alien 2 core ini lebih meletek gitu, lebih kertak kayak racking gitu dibanding si alien 3 core. Walaupun alien 3 core juga ada lah ngeletek dikit, tapi ya nggak ngeretek gak gitu-gitu juga. Mungkin pas kalian sedot paling sekali dua kali tak gitu, atau bener-bener senyap ya, tergantung lagi lah ibaratnya coilnya yang kalian gunain gitu. Nah, karakternya juga beda. Ini yang paling beredar di pasaran tadi kan gue sempat mention juga ya, namanya baby alien atau alien 2 core. Nah, ini buat para pengguna vape yang baru join kayak gue nih di tahun 2024 ini, tuh hati-hati karena itu bisa jadi experience yang nggak mengenakan buat kalian menurut gue gitu. Jadi gara-gara si baby alien ini bisa jadi orang mau nge-vape jadi nggak jadi karena ini coil tuh rawan speedback bagi gua. Jadi kalian salah setting sedikit aja tuh, salah entah kapasnya, entah masang coilnya, entah apanya lah intinya, RDA-nya tuh gampang banget speedback guys. Jadi kalau speedback tuh pasti kalian udah nggak demen lah, udah nggak enak gitu ibaratnya. Jadi menurut gue kalau kalian memang soalnya kalau kalian ke vape store pasti udah adanya cuma baby alien kan, alien 2 core ini kebanyakan toko gitu. Pasti kalau kalian nanya Vaporista nih, mas adanya coil ini, itu pasti baby alien guys. Nah, saran gua buat pemula, mending minta settingin teman kalian yang memang lebih jago, atau langsung aja minta pasangin di vape store-nya gitu. Jangan pemula masang sendiri, menurut gua lo akan berhenti nge-vape sih kayaknya guys, karena menurut gua coilnya nggak jelas banget ya guys, saya meletek ya. Gua bukan nggak mau ngejelekin juga, siapa tahu kedepannya gue di-endorse sama baby alien ya kan, merek-merek tertentu, tapi bagi gue harus berhati-hati lah gitu. Itu paling ngetrend tapi paling tricky bagi gue ya. Bagi gue paling tricky. Dan karakternya itu manis. Jadi buat kalian pecinta manis, pilih aja baby alien gitu, yang alien 2 core yang banyak di pasaran gitu. Nah, ini pendapat gue seenggak meletek kayak coil meletek ya. Menurut gue itu tetap apa ya, tetap speedback. Mungkin speedback satu speedback yang paling parah yang tadi gue bilang salah setting itu liquid ya, bener-bener masuk ke mulut kalian. Yang satu lagi uap yang belum jadi uap banget gitu, jadi masih uap antara uap sama liquid, meletek gitu masuk ke mulut kalian, jadi manis banget menurut gue gitu sih guys ya. Tapi kembali lagi sesuai selera. Kalau memang kalian senang baby alien, senang manis, silahkan dipilih. Nah, satu lagi alien doang atau alien 3 core ini
karakternya lebih balance menurut gue, lebih jelas gitu. Jadi kalau kalian pakai baby alien kan kalian cenderung ke manisnya gitu. Jadi misalnya kalian ada liquid rasanya susu susu nanas misalnya gitu. Nah kemungkinan bisa jadi susunya ini yang lebih susu strawberry misalnya, susunya ini yang lebih dominan rasa manisnya gitu, strawberry tipis-tipis gitu. Nah kalau si Alien 3 core itu lebih balance rasanya. Ada yang ngomong ngeboost TH, tapi nggak tahu ya apa memang gue nya aja. Menurut gue sama aja sih TH-nya sih. Ya gue nggak tahu juga gitu, tergantung liquidnya juga kan. Kalau kalian pakai liquidnya 3 mg yang di Baby Alien 5 mg mungkin lebih TH-nya lebih yang 5 mg itu, jadi tergantung juga kalau masalah itu. Menurut gue lebih balance saja intinya yang Tricor. Bukan berarti lebih bagus ya, sama-sama bagus, ada plus minusnya, tinggal kalian pilih yang mana gitu. Biar kalian nggak kecemplung guys, biar kalian nggak. Jujur gue awal balik ke pas mau nge-vape lagi nyobain Alien baby itu ya karena gue masih pemula ya guys, ya udah lupa gitu juga masang-masang ini mungkin salah pasang, gue ngerasain experience yang buruk banget lah dari Baby Alien gitu. Nah akhirnya setelah gue pelajari baru tahu lah, oh ternyata memang harus hati-hati lah ininya, kapasnya dan lain-lain, entah wicking kapas ituannya, pokoknya macam-macam lah guys, ribet lah bagi gue. Tapi kalau udah kalian settingnya udah kelar sih menurut gue ya udah tinggal pakai aja gitu. Nah terus selain tipe 2 itu, ya tipenya ada banyak ya sekali lagi guys ya. Gue nggak ngomong tipe coil tuh cuman ini aja, di luar sana banyak. Yang seperti gue bilang, gue pernah searching masalah coil, Baby Alien versus apa lah gini-gini, malah keluar sejarah coil yang gue nggak mau tahu. Jenis-jenis coil ada apa, coil diciptakan tahun ini, bodoh amat, gue agak mau tahu. Yang gue pengen tahu, gue pengen nge-vape ya kan. Tersedianya Baby sama Alien diameter 3, diameter 2,5. Nah, itu kan buat vaper pemula kan intinya itu ya guys ya. Nah, sekarang kita ngomongin diameter. Diameter 3, menurut gue kita ngomongnya di Alien ya. Entah itu 2 core atau 3 core. Menurut gue karakter rasanya lebih jelas ya. Lebih jelas dibandingkan 2,5 gitu. Terus juga lebih apa ya? Ya lebih mungkin karena diameternya coilnya tuh lebih besar, jadi lebih jelas gitu rasanya. Nah cuman kalau dibuat dual coil menurut kalau gue pribadi sih agak kurang ya guys ya. Jadi mungkin banyak dari kalian yang apa namanya, bang gue 3 RDA gue panas bang, gini bang. Belum tentu salah RDA-nya guys, bisa jadi memang kalian make diameter 3 gitu. Memang ya zaman sekarang ya mungkin gue juga nggak begitu tahu banyak RDA ya guys ya, tapi pasti adalah RDA di luar sana yang mahal-mahal atau yang bagus-bagus dipakein diameter 3 normal-normal aja gitu, atau enak-enak aja gitu. Nah cuman kalau gue pribadi lebih nyaman di 2,5. Jadi 2,5 sama 3 tuh plus minusnya itu. 3 enak dimainin di single, 2,5 enak main ini dual coil menurut gua. Nah, pasti kalau kalian nontonin konten-konten vape lain atau kalian nongkrong di vape store, ketemu vaper legendaris, pasti ngomong kan, nih 2,5 enak loh, bisa disetting. Nah, kalian bingung kan setting apa bangsat? Bukan sekalian jelasin 2,5 bisa disetting. Setting apa anjing? Nah, ini gue jelasin nih guys, tapi menurut pengertian gua ya. Jadi, si coil itu gimana ya? Kita ngambil coil dulu kali ya. Bentar, coil mana guys? Ini dah. Misalnya ini dah. Ini diameter berapa ya? Diameter 3 sih setahu gua. Misalnya nih, ini ada coil satu nih, ya kan? Kalau bentuk coil kan begini. Nah, kalau 2,5 itu biasanya lebih kecil dari ini guys, buletannya. Jadi coilnya tuh lebih kecil, ya kurang lebih gitu ya. Kita contoh ngambil decknya sih ini deh, yang ada aja deh guys. Gue nggak nyiapin sih soalnya bikin video ini. Bangsat malah jatuh coilnya anjing. Ribet guys. Ya pokoknya ini misalnya decknya Nitros 23 ini yang gue pegang. Nah kalau kalian pasangin 3, itu kan nanti coilnya tuh udah begini ya, kurang lebihnya ya gambarannya ya. Udah begini karena udah gendut. Jadi tuh awal kalian belum apa-apain aja udah mepet banget gitu antara coil 1 coil 2 gitu, komen dual coil. Nah kalaupun kalian tarik paling nggak jauh-jauh banget gitu renggangnya guys. Nah maksudnya vaper legendaris kalau dari
pengertian gue, koreksi kalau salah ya Vaper legendaris, soalnya Anda selalu ngomong settingan doang tanpa ngejelasin. Ya kalau menurut gue 2,5 itu pada awal kalian pasang karena diameternya kecil tuh udah agak renggang guys. Jadi renggangnya tuh lebih gede gitu. Nah misalnya kan kayak gini, kalau 3 tuh begini ya, bisa bedain ya. Ini 3 misalnya pasang gini, ini 2 udah begini. Nah si 2 kalian mau renggangin banget lagi buat ngurangin manis naikin TH tuh bisa. Kalian rapetin dikit juga bisa guys. Nah si 3 biasanya udah ditarik dikit pun renggangnya nggak bisa renggang banget gitu. Jadi intinya udah mepet, udah manis gitu. Nah si si yang 2,5 menurut gue bagi pengalaman gue pribadi ya, maksudnya di settingnya tuh maksudnya gitu guys. Jadi plus minusnya kayak gitu ya, 2,5. Terus buat single berarti nggak enak bang. Menurut gue enak. Video kemarin pas gue ngetes si RDAX.mod ini enak-enak aja gue pakai si Inhale. Jadi tergantung aja sih guys, tergantung merek coilnya, tergantung pemasangannya, tergantung pemasangan coil, pemasangan kapas, liquid kalian, RDA kalian dan lain-lain, banyak faktornya. Nah intinya gitu ya guys ya. Nah tips terakhir gue sebelum kalian memutuskan buat beli coil pre-build, menurut gue pribadi sekali lagi Vaper pemula ya kan, coil pre-build terbaik adalah coil pre-build yang penjelasannya jelas, yang spesifikasinya dijelaskan secara gamblang. Atau misalnya nggak dijelasin, kalian nanya dijawab. Misalnya ada salah satu contoh merek coil, misalnya coil apa gitu nih, coil A misalnya. Kalian datang ke Vape Store, bang, ini coil A apa bang? Oke. OHM berapa bang kalau dijadiin single? Misalnya gitu. Sebelum ke situ gue ngomongin dulu deh. Misalnya ada coil dual deh, si Malomo ini deh. Malomo. Ini resistennya itu 2,21 sampai 23. Nah, kalau coil dual gini kalian jadiin single dikali 2 aja guys. Jadi misalnya dia dapat 20 kalau dijadiin dual. Nah, kalau dijadiin single berarti kisarannya 40 kurang lebihnya gitu. Jadi kalian nggak harus beli coil yang khusus single. Kalian nggak harus, bisa juga pakai coil yang dual kalian jadiin single gitu. Itu masuk ke penjelasan Om yang ini yang mau gue jelasin. Nah, kalian tanya nih vaporista, bang ini coil A ohmnya berapa? Misalnya vaporistanya nggak tahu. Waduh, kalau jadi single nggak tahu ya, atau gimana ini kok nggak ada keterangannya di sini, nggak tahu gitu. Nah kalian searching aja mereknya apa. Misalnya merek coil A, kalian searching, ketemu IG-nya, misalnya kalian DM. Kalau nggak dibales atau nggak dijelasin, mendingan nggak usah dibeli. Menurut gua itu berarti dia jual barang nggak jelas ya guys ya. Jadi coil yang bagus menurut gue dijelaskan, entah itu bahannya, entah itu OHM-nya kalau kalian pasang, nah entah itu apa namanya diameternya, macam-macam. Pokoknya intinya semakin dijelaskan secara detail tuh menurut gue semakin oke itu coil, karena memang ya berarti dia profesional dong ngejelasin barangnya gitu. Jadi semakin jelas menurut gue spesifikasinya semakin bagus gitu. Jadi jangan kalian beli coil-coil yang menurut gue keterangannya nggak jelas, terutama ohmnya, tipenya, bahannya. Bahan juga gue nggak begitu ngerti sih guys ya. Tapi intinya at least kalau dijelaskan kan berarti dia memang nggak jual barang aneh gitu ke kalian. Terus juga masalah coil nggak usah terlalu ngirit menurut gue. Jadi jangan kalian beli coil-coil murah, apalagi vaper pemula. Saran gue, daripada kalian nanti dapat bad experience, mendingan coil-coil yang udah terkenal aja, yang udah jelas-jelas. Walaupun kalian harus merogoh kocek 20.000 lebih mahal gitu, tapi daripada pengalaman pertama vape kalian nggak enak gitu. Soalnya kan manusia biasanya gitu guys ya, pengalaman pertama nggak enak, habis itu trauma gitu. Jadi daripada kalian trauma, ngecobain vape yang nggak enak, mendingan kalian beli barang-barang yang jelas gitu. Ya mudah-mudahan ini ngebantu lah guys ya buat para perokok yang move dari rokok ke vape kayak gue pertama kali kayak gini, ibaratnya baru move lagi ke dunia vape, biar nggak pada bingung, biar kita bareng-bareng ya guys ya. Jadi kalau ada penjelasan yang kurang jelas atau salah atau mungkin mau tambahin, bisa kalian diskusikan di kolom komentar ya guys ya. Saling sharing lah, bantuin gue dan teman-teman lain yang memang pengen nge-vape dengan enak ya kan. Oke? Segitu aja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat, kalian bisa like, share video ini, di subscribe channel gue biar gue semangat buat bikin video-video lainnya. Oke, bye-bye.